Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR. Bagaimana kabarnya semua, Mas Geng? Nah, untuk kali ini kita akan terbang dan memantau proyek tol Semarang Demak seksi 1B di area Morosari Sayung. Dan nanti kita akan terbang ke arah Sriwulan ya, Mas Bro. Kita akan terbang lebih menengah ke tengah laut. Nah, dimana pada proses penghamparan dan perakitan matras bambu di area Sayung ini sudah sangat masif atau sangat progresif perkembangannya. Kita ini berada di atas Sungai Sayung, Mas Bro. Itu sudah ada penimbunan sedikit di area pojok ini, Mas Geng. Nah, nanti kita akan terbang lebih menengah ke arah Sriwulan. Kita akan terbang di atas area yang nanti dijadikan rest area di tengah laut, yang pemandangannya itu langsung menghadap ke Laut Jawa, Mas Bro. Dan nanti juga bisa diakses menggunakan boot atau perahu dari kawasan-kawasan di sekitarnya, karena nanti rest area ini direncanakan juga menjadi tempat rekreasi atau tempat wisata, Mas Geng. Nah, ini kita di ketinggian sekitar 110 meter. Ini anginnya cukup kencang, Mas Geng. Nah, di depan itu adalah penghamparan matras bambu yang nanti akan dijadikan dasaran rest area. Rest area ini menjadi satu-satunya yang berada di tengah laut dan mempunyai view atau pemandangan Laut Jawa, Mas Bro. Nah, sekedar informasi, untuk laut pantai utara itu ombaknya tidak terlalu tinggi ya, Mas Geng, atau tidak terlalu besar. Seperti halnya pada laut selatan, itu ombaknya kan besar-besar, Mas Bro. Nah, di sini itu ombaknya relatif kecil atau tidak ada ombak. Nah, ada yang bisa mengira-ngira luasnya matras bambu untuk rest area ini berapa hektar. Ini sangat luas, nanti matras bambunya sampai ke pinggir-pinggir itu ya, Mas Bro, yang ada garisnya. Walaupun ini sudah terhampar matras bambu, tapi dari atas ini kita tidak bisa memastikan itu sudah berapa lapis yang sudah terhampar, karena dari atas ini itu kelihatannya matras bambu memang sama, dari lapis ketiga, kelima, sampai ke 8, sampai ke 13 itu terlihat sama. Nah, jadi kita tidak bisa memastikan matras bambu itu sudah 13 lapis atau belum. Kalau matras bambunya sudah 13 lapis, kita bisa mengetahui dengan adanya penghamparan lapisan geotekstil. Nah, itu berarti sudah 13 lapis dan siap ditimbun dengan pasir layer pertama. Ini kalau saya kira-kira luasnya ini ada 2 hektar, Mas Geng. Ini ada ini. Untuk lajur dari jalan tolnya sendiri itu atau main roadnya ada 50 meter dari atas. Kalau dari bawah itu atau tapak bawah ya, Mas Geng, itu sekitar 150 meter. Nah, ini lebarnya ada kalau sekitar 350 meter ini ada. Ini hanya perkiraannya, Mas Geng, bukan angka pastinya. Untuk rest area ini kalau saya kira-kira berada di wilayah Sriwulan dan di antara Terboyo. Dari Terboyo menuju Sriwulan, Mas Geng. Untuk kedalaman air di sini tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 3 meteran saja. Nah, ini walaupun terlihat tidak ada pekerja, sebenarnya banyak pekerja yang
berada di bawah ini ya Mas Bro, karena memang dari atas ini itu terlihat sangat kecil dibandingkan dengan luasnya hamparan matras bambu seluas ini. Nah, ini di pojokan ini banyak pekerja Mas Bro. Mereka mengikat dan merangkai bambu satu demi satu. Nah, pada musim hujan seperti ini, kendala yang dihadapi itu cukup berat atau cukup sulit ya. Di antaranya ada terjangan gelombang yang cukup tinggi karena anginnya itu tidak menentu. Kadang hari ini tidak ada angin, nanti hari esoknya itu anginnya cukup besar Mas Bro, disertai dengan ombak yang cukup tinggi, tapi tidak setinggi di Laut Selatan. Nah, nanti di area ini juga ada saluran pembawa air yang menuju ke kolam retensi Sri Wulan. Nah, ini sebentar lagi kurang lebih 100 meteran itu sudah tersambung semua, walaupun belum 13 lapis. Oke Mas geng, kita menghadap ke arah Demak atau menghadap ke arah timur menuju Surabaya atau menuju ke arah Surabaya. Penggunaan matras bambu di proyek ini bukan menjadi material fisik pembangunan jalan tolnya ya Mas Bro. Material bambu ini hanya digunakan untuk soil improvement atau perkuatan tanah dasar atau perbaikan tanah dasar proyek Mas geng. Jadi fungsi dan kekuatan matras bambu ini diperlukan sampai saat tanah dasar itu benar-benar padat. Nah, fungsinya hanya sampai di situ. Karena kekuatan pada proyek tol dan tanggul laut ini kekuatannya itu tetap pada timbunan, dan timbunannya itu nanti sangat lebar dan sangat tinggi Mas Bro. Untuk ketinggiannya nanti di sekitar 9 sampai 12 meter dari bawah ya Mas geng, dari bawah air. Nah, ini di pojokan ada pekerja yang sedang merakit matras bambu, tapi ini berada di luar lajur ya Mas Bro. Ini digunakan untuk apa ya? Nah, ini adalah Sungai Sayung yang digunakan untuk jalur transportasi perahu motor menuju ke makam Syekh Abdullah Muzakir atau menuju ke makam tengah laut. Diharapkan kalau tol ini sudah jadi nanti bisa mempermudah untuk akses menuju ke makam Syekh Abdullah Muzakir ya Mas Bro. Jadi dari arah Jakarta, dari arah Semarang itu bisa turun di Sayung atau di exit tol Sayung dan menuju ke area ini. Mungkin hanya sekitar 3 kilometeran Mas Bro, 3 sampai 4 kilometer sudah sampai. Nah, ini juga ada pembangunan dan penimbunan jalan yang sudah terputus karena tergenang air. Ini jalannya dari Morosari menuju ke Sri Wulan. Jalan ini ditimbun kembali oleh kontraktor tol ini ya.